teman pemilih, jumpa lagi di Bilu, Bincang Pemilu KPU Kota Binjai. Dengan saya Putri Kemalasari, staf KPU Kota Binjai. Kali ini kita akan membahas tentang meningkatkan partisipasi pemilih para penyandang disabilitas di Kota Binjai. Bersama saya telah hadir tamu istimewa dari Ibu Sri Rahayu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu sebelumnya biar teman pemilih lebih kenal, Ibu boleh perkenalkan diri dulu kepada teman pemilih. Ibu dari mana, dari organisasi mana, silakan. Hai, perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya dari organisasi NPCI. NPCI ialah National Paralympic Committee Indonesia Kota Binjai. Jadi Ibu di organisasi Ibu itu sebagai apa? Kebetulan saya sebagai Ketua NPCI Kota Binjai. Oh gitu, iya. Ibu ini boleh nggak saya mau tahu Bu, ini kan baru-baru aja ada perayaan Hari Disabilitas Internasional ya Bu ya? Iya benar. Gimana itu Bu? Gimana, kapan itu perayaannya Bu? Biar kita lebih tahu lagi. Oke. Di sini ada yang namanya Hari Disabilitas Internasional ya. Itu hari rayanya ya orang disabilitas tuh. Kalau kami ngomongnya ya kan. Iya. Nah, kebetulan sekali kami kemarin itu acara tersebut ya secara internasional itu diadakan pada tanggal 3 Desember. Oh, 3 Desember ya. Ya, benar. Dan kami selesai melaksanakannya itu pada tanggal 12 Desember. Kemarin di ya. Kota Binjai tanggal 12 Desember. Iya. Kami merayakan semuanya dan kami merayakan dari keseluruhan klasifikasi. Gimana tuh Bu maksudnya? Klasifikasi itu maksudnya ya ada tunarungu bicara, ada tunadaksa, tunagrahita, autis, tunanetra, dan wajah seribu Down syndrome. Jadi semua kategorinya masuk semua di situ ya Bu? Masuk. Ikut semua? Iya. Alhamdulillah. Itu kira-kira pesertanya semua berapa tuh Bu? Kemarin kita undang 200 peserta, alhamdulillah yang hadir 500 meledak. 500? Itu dari Kota Binjai aja? Dari Kota Binjai. Wah, luar biasa ya Bu ya. Jadi waktu acara itu yang terlibat dari mana aja Bu? Organisasi kebetulan mana aja? Sekali kita terlibatkan kemarin tuh dari Gerkatin, Ortuni, HWDI, PPDI, dan SLB, swasta maupun negeri. Mungkin teman pemilih belum tahu Bu, itu kan karena kita juga belum terbiasa nih Gerkatin itu apa, PPDI itu apa. Coba mungkin Ibu bisa jelaskan ke teman pemilih, organisasi-organisasi ini apa gitu, bidangnya di mana? Gerkatin ini adalah organisasi yang menaungi ya, di bawahnya itu orang-orang tuli, tunarungu bicara. Sementara kalau HWDI itu organisasi yang menaungi keseluruhan klasifikasi disabilitas tapi khusus wanita. Khusus wanita? Iya. Disabilitasnya dengan semua klasifikasi. Semua klasifikasinya. Tapi khusus wanita yang boleh bergabung di sini. Oh gitu. Ya, HWDI. HWDI. Terus kalau PBDI itu payungnya ya, payungnya organisasi seluruhnya ya, baik Portuninya, Gerkatinnya itu sebetulnya di bawah naungan PPDI. Ya, keseluruhannya semuanya di situ. Oh, di situ. Jadi semua tuh terlibat untuk perayaannya tadi ya Bu ya. Benar. Iya. Dengar-dengar kemarin tuh sangat-sangat meriah ya Bu ya setelah berapa tahun belakangan ini. Boleh diceritakan nggak Bu? Luar biasa, benar. Kita kemarin itu acara utamanya itu senam bersama. Senam bersama? Acaranya, gebiarnya senam bersama. Terus pemberian penganugerahan kepada Bapak Wali Kota Peduli Disabilitas. Iya. Nah, di situ tema kita mengangkat para disabilitas itu memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi artinya berlanjut, nggak mentok di sini aja gitu. Jadi ya seorang disabilitas tuh dia punya hak kan untuk menjadi seorang pemimpin, kan seperti itu. Berkelanjutan kan. Dan kebetulan sekali Bapak Wali Kota ya, Bapak Amir kita itu sangat peduli dengan kami. Maka kami berikan penganugerahan terhadap beliau.
yang sudah apresiasi kepada kami. Dan beliau kemarin pun hadir kan gitu Langsung untuk hadir. merayakan benar. Iya. Terus teman-teman disabilitas yang lain gimana Bu waktu acara itu, antusiasnya? Wah, luar biasa banget. Mm-mm. Mereka sangat merindukan ya kebersamaan itu seperti ini. Iya. Untuk berkumpul kembali, ya mudah-mudahan ya tahun depan bisa kita laksanakan Lebih kembali. meriah lagi Lebih ya, meriah lagi dari mudah-mudahan. hari ini. Iya. Udah ada catatan-catatannya otomatis ya Bu. Ya, Tahun benar. depan lebih meriah lagi. Iya. Iya. Oh, tapi kita mau mengenal untuk Ibu lagi lebih mendalam dari NPCI atau NPCI. NPCI. Itu gimana Bu? Itu menaungi apa dia Bu? NPCI ini menaungi olahraganya para disabilitas. Dia setara dengan KONI. Setara dengan KONI? Benar. Iya. Artinya kita punya beberapa cabang-cabang olahraga. Iya. KONI juga punya kan. Iya. Kita juga ada, kebetulan sekali. Atlet-atlet kita kemarin itu dari atlet taekwondo baru pulang dari Dubai bertanding. Wah. Dari Binjai ke Dubai? Iya. Berapa orang Bu? 1 orang. 1 orang. Usia 20 tahun. Cabang olahraganya? Taekwondo. Wah, luar biasa ya Bu ya. Sampai ke Dubai. Ya benar. Dari Kota Binjai siapa aja yang hadir ke sana Bu? Ke Dubai? Ya. Hanya beliau lah melalui NPCI Sumatera Utara. Sumatera Utara. Iya. Oh, perwakilan dari Sumatera Utara. Ya, baik. Ya, teman pemilih, nanti kita lanjutkan lagi pembicaraannya lebih lanjut. Kita break sebentar. Hai teman pemilih, jumpa lagi di Bilu Bincang Pemilu KPU Kota Binjai. Mungkin teman pemilih berpikir dari tadi, ini kenapa kita mengundangnya Ibu Sri ya dari NPC? Kenapa nggak langsung dari PPDI misalnya? Jadi Bu Sri ini dulunya pernah menjadi relawan demokrasi. Bu Sri boleh nggak ceritakan gimana pengalaman waktu jadi relawan demokrasi di pemilu 2019 kemarin ya Bu ya? Benar. Coba Ibu ceritakan. Awal mulanya kita direkrut di KPU ya, relawan demokrasi KPU itu waktu itu Ibu mungkin bisa ingat nggak dulu Ibu tahu informasinya ada perekrutan relawan demokrasi itu dari mana gitu? dari teman. Dari teman Dari teman kita, bukan dari disabilitas ya. Dari teman-teman di rumah sekitar Bu. Iya benar. Kebetulan mereka kasih kabar. Terus ya coba aja kita coba gitu ya. Kebetulan sekali kemarin itu ya harus ada dari disabilitas ya. Kebetulan salah satunya ya kan. Kami satu tim itu ada 2 orang disabilitasnya. Saya dengan Bu Gerhanawati waktu itu ya. Dan 5 orang kami satu tim, 3 normal, 2 kami disabilitas. Jadi selama Ibu berkegiatan, mungkin sebelumnya waktu rekrut, Ibu ada kesulitan nggak waktu pas mendaftar sampai akhirnya Ibu terpilih? Kebetulan enggak ya. Ya langsung. Karena gitu. pada waktu itu pendaftarnya masih manual ya. Iya. Enggak seperti sekarang ini ya pakai ya online ya gitu ya. Kita agak sedikit gaptek ya kan. Tapi alhamdulillah ya kan. Waktu itu masih itu manual. Langsung masuk manual. Kita akhirnya terpilih. Dan akhirnya itu tadi kita dikumpulkan di Pundokawan ya. Iya. Itu kegiatannya gimana Bu? Boleh nggak diceritakan? Kami mau tahu waktu pas Ibu di lapangan itu kegiatannya seperti apa untuk berkegiatan untuk ngajak teman-teman disabilitas untuk aktif di kepemiluan. Kita pada waktu itu di lapangan ya. Iya. Kita di lapangan mengumpulkan mereka itu ketika mereka sedang ada arisan. Nah, kita tanya kan beberapa teman gitu ya, teman disabilitas, kamu kapan arisan? Bulan ini tanggal sekian. Oke. Kamu bisa nggak ngumpulkan selain kamu anggota arisan? Boleh, bisa. Akhirnya kami gitu kumpul. Pada waktu itu pertama sekali kami di dekat Dinas Perhubungan, PU, Simpang 4 tuh. Kumpul kami di situ di rumah salah satu teman ya. Ada sekitar 40-50 orang waktu itu, banyak. Rame, itu pertama kali? Pertama kali. Pertama kali akhirnya juga kita menjelaskan kan tentang gimana cara memilih itu kepada teman-teman disabilitas ya. Kita jelaskan semuanya, poin-poinnya. Akhirnya kita turun hari untuk
Untuk yang penyandang disabilitas hari ini kebetulan kemarin itu saya kan menjelaskannya kepada mereka. Ada yang dari tunarungu-wicara ya kan. Ya memang agak sedikit kesulitan ya kan. Tapi akhirnya karena kita praktik langsung ya. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini gitu. Akhirnya mereka juga paham. Gitu. Oh, izin Bu, yang waktu pas dengan teman-teman yang tunarungu-wicara itu Ibu ada kesulitan waktu berkomunikasi, jadi dengan apa Bu? Apa ada bantuan dari pihak lain atau gimana? Nggak ada. Waktu itu belum ya? Belum ada. Belum ada. Idealnya seperti apa Bu? Idealnya kalau untuk penyandang disabilitas khususnya gerkatin ya, tuli bicara itu harus ada JBI-nya, juru bicara. Oh, seperti yang kita bikin waktu sosialisasi kemarin ya Bu ya? Benar. Yang dari KPU. Benar. Seperti itu. Supaya lebih mudah dan gamblang kan. Mereka mengerti dan memahami karena nggak semua penyandang disabilitas gerkatin itu sekolah dan pinter ya kan. Tapi hari ini memang mereka sudah pinter-pinter ya ke sekolah-sekolah. Agak suara mereka itu agak keluar, kita agak mengerti. Mimik bicara itu agak mengerti gitu. Mereka juga paham dengan kita juga gitu. Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi waktu awal malah nggak ada bantuan dari JBI. Nggak ada. Ibu langsung dengan gestur, langsung dengan praktek. Iya benar. Sampai akhirnya mereka mengerti. Iya. Kesulitan-kesulitan lainnya Bu, selain itu ada nggak? Banyak lah. Banyak ya Bu. Boleh nggak diceritain gimana? Kesulitan terutamanya ya untuk selain gerkatin ya untuk penyandang disabilitas daksa ya khususnya ya, yang duduk di kursi roda ataupun yang kaku-kaku itu kan, ketika mereka mau ini langsung aja ke pemilihan umumnya ya. Boleh. Mereka sih antusias untuk mau memilih ya kan. Tapi ya begitu, mereka punya pertanyaan dan pertanyaan itu harus kita jawab. Dan kadang nggak semua bisa dijawab gitu. Benar. Oh iya. Tapi kalau secara Ibu membantu untuk meneruskan informasi ke teman-teman yang penyandang disabilitas, itu apakah ada kesulitan? Untuk selainnya misalnya pertanyaan, untuk Ibu misalnya memberikan informasi kepemiluan kepada teman-teman, cara-caranya, itu ada kendala nggak? Kendalanya sih ketika kita ajak itu mereka ngomongnya seperti ini. Orang seperti saya ini ya, gimana mau datang ke TPS? Langsung itu ya pertanyaan pertamanya ya. Benar. Itu jadi poin kita itu berarti. Oke. Jadi ini salah satu masukan untuk KPU juga ya. Benar. Jadi cara Ibu ketika itu untuk meyakinkan teman-teman yang bertanya seperti tadi seperti apa Bu? Saya katakan, selama saya masih ada di relawan ini, nanti kita ke pemilihan umum, kami siap membantu dengan cara menjemput. Langsung gitu ya langsung, Bu ya? Alhamdulillah kami jemput. Ibu jemput untuk ke TPS? Iya. Biasa. Jadi selama itu ada kendala nggak Bu? Ada lah pastinya Pasti ada lah. Kendalanya contoh satu ya, kayak kemarin yang kita di 2019 tuh ya. Kayaknya kepedulian di TPS itu untuk disabilitas itu belum. 2019. Ya. Belum aware mereka dengan kita disabilitas. Tetap memakai nomor antrian. Dibandingkan kita pemilihan umum yang kemarin 2024 ya Bu. Iya. Itu sudah ada banyak peningkatan. Luar biasa. Nah, itu teman pemilih. Jadi ini kita perlu terus evaluasi ya teman pemilih. Jadi ada masukan-masukan dari Ibu Sri dan dari teman-teman pemilih yang lainnya bahwa kita akan terus ada perbaikan. Kadang-kadang kita di lapangan ada kendala-kendala walaupun mungkin nggak semua TPS seperti itu. Benar. Jadi kita ada masukan dan akhirnya teman pemilih juga bisa nyaman berada di TPS khususnya teman-teman disabilitas. Iya benar. Gitu ya Bu. Oke, lanjut ke kemarin di 2024. Ibu aktif di kegiatan apa? Waktu pas di 2024 di bagian kepemiluan. Kemarin kebetulan sekali kita ikut sertakan ya. Dari Bawaslu itu sebagai pengawas ke TPS-TPS dari Sumatera Utara. Oh, di Bawaslu. Iya. Jadi Ibu terjun ke mana aja tuh Bu? Karena di Sumut ya. Ibu kena di Binjai Timur. Sama Binjai Utara. Iya. Jadi teman-teman disabilitas pun juga karena ada Ibu, jadi merasa tetap nyaman juga. Nyaman, gitu. alhamdulillah.
Itu ada ibu jemput juga nggak? Nggak kita jemput. Oh, malah nggak jemput lagi? Cuman kita kabarin aja. Oh, sudah mau ya? Oke. Saya di sini, saya bilang. Oke. Kamu nggak usah takut. Oke. Berarti sudah jauh ada peningkatan ya? Benar. Oke. Syukurlah. Jadi kita tahu informasinya bahwa ternyata ada peningkatan untuk partisipasi dari di pemilu sebelumnya ke 2024 untuk disabilitas. Ya, teman pemilih. Jadi untuk informasi di awal mengenai kegiatan kepemiluan dari Ibu Sri di pemilu yang lalu seperti itu. Jadi nanti kita lanjutkan lagi bincang-bincangnya. Kita break dulu. Hai teman pemilih, jumpa lagi di Bilu, Bincang Pemilu KPU Kota Binjai. Kita lanjut lagi ngobrol-ngobrolnya Bu Sri ya. Jadi tadi saya ada dengar cerita tentang teman-teman Gerkatin. Teman-teman Gerkatin ini kita sebut di umum teman tuli dan mereka lebih senang disebut demikian. Benar itu Bu? Benar sekali. Benar sekali ya Bu ya. Jadi teman tuli ini sangat butuh juga dengan juru bicaranya ya Bu ya? Iya. Disebut apa ya Bu? Juru bicara tadi Bu bilang JBI. JBI. Itu apa ya Bu? Bisa juru bicara Indonesia, juru bahasa Indonesia. Juru bahasa Indonesia. Iya, juru bicaranya. Juru bicara Indonesia. Jadi kayak kemarin kita pernah buat ya di KPU Kota Binjai itu waktu sosialisasi pilkada ya kemarin kita mendatangkan dari Sumut ya, JBI Sumut untuk teman-teman tuli. Iya benar. Jadi kalau menurut Ibu itu JBI itu pentingnya untuk dihadirkan ketika sosialisasi kepada teman-teman disabilitas khususnya teman tuli itu seperti apa Bu? Itu seperti yang sangat benar sangat penting banget karena dengan kehadiran JBI kita sebagai yang bukan tuli ya kita jadi mengerti tanpa seorang JBI mereka Gerkatin itu nggak ngerti jadi kita repot sangat repot jadi ketika nanti kita ada sosialisasi berikutnya. Iya sosialisasi ya Bu ya. Itu perlu dihadirkan JBI. Sangat perlu ya Bu ya. Benar. Dan teman-teman tuli ini untuk partisipasinya Bu sangat aktif ya. Kalau saya melihatnya kemarin di sosialisasi yang kami lakukan terakhir. Sebagian pertanyaan hampir 80% mereka cepet-cepetan rebutan gitu untuk jawab pertanyaannya. Apa memang seperti itu Bu? Benar. Memang seperti itu mereka. Di kegiatan teman-teman disabilitas lainnya juga demikian? Benar. Oh benar. Tapi kalau misalnya kita mau ikut sertakan otomatis tetap harus dampingin dari juru bicara harus ada JBI. Kalau dari teman-teman disabilitas di Binjai ada nggak Bu yang sudah bisa menjadi juru bicara misalnya untuk tingkat Binjai nih misalnya untuk seharian gitu ada nggak yang bisa untuk memfasilitasi dalam komunikasi kita? Sepertinya belum ada. Ada ya? Belum. Oh jadi masih dari Sumut ya Bu ya? Sumut. Iya benar. Oke. Jadi itu salah satu masukan untuk KPU Kota Binjai ya Bu ya? Iya. Jadi kalau misalnya Bu kendala-kendala yang ketika Ibu rasakan nih ketika kami adakan sosialisasi yang lainnya mungkin bisa masukan Bu untuk kami. Maksudnya dalam acara sosialisasi misalnya kita kan ingin meningkatkan partisipasi dari teman-teman disabilitas. Jadi kendala-kendala selain kemarin kita sudah ada JBI. Yang lainnya apa tuh Bu? Kendala-kendala yang kira-kira bisa kita kurangi untuk teman-teman disabilitas itu lebih aktif di kegiatan sosialisasi KPU? Ya itu tadi, kembali lagi kita transportasi mereka itu tadi. Ya. Iya. Itu di awal ya. Iya, khusus tapi untuk yang tunadaksa Bu. Tunadaksa. Khusus yang tunadaksa. Karena perlu pendamping ya? Iya, pendamping. Iya. Karena kan ada yang pakai kursi roda. Benar. Gak bisa sendiri mereka. Benar. Harus ada pendamping juga. Jadi catatannya di pendamping ya Bu ya? Iya. Untuk pendampingnya itu rata-rata dari mana Bu? Apa dari keluarganya? Keluarga masing-masing. Rata-rata dari keluarga masing-masing ya Bu iya. Ya? Kalau misalnya Ibu sekilas lah Bu, tadi kan Ibu bilang 500 ya yang hadir ketika acara. Itu apakah 500 itu
teman-teman disabilitas dengan keluarganya atau Dengan keluarganya. dengan keluarganya. Kalau untuk disabilitasnya sendiri Bu, kira-kira di Kota Binjai ini jumlahnya ada berapa ya Bu? Kalau Kalau kita yang kemarin yang kemarin itu Iya, iya. acara Hari Disabilitas Iya. itu sekitar 250. 250. Iya. Kalau data yang lain Bu, kalau yang Ibu tahu kira-kira sekitar untuk seluruhnya yang di Kota Binjai Untuk seluruhnya ribuan. ada ribuan? Benar. Iya. Kan ada yang stroke, mereka kan jadi disabilitas. Seperti itu. Banyak ya Bu ya. Oke. Terus Ibu, kalau misalnya Ibu hemat Ibu nih, pentingnya partisipasi dari teman-teman disabilitas untuk aktif di kepemiluan, khususnya di hari H, untuk ikut serta menggunakan hak pilihnya. Gimana kalau menurut Ibu pentingnya dari teman-teman untuk sangat penting sekali, mereka itu harus hadir mengikuti ya. Ini saya pribadi memandangnya ya kan. Itu penting mereka hadir untuk mempergunakan hak suaranya. Ya mudah-mudahan di tahun 2029 ya. Mudah-mudahan mereka itu lebih cermat, lebih mengerti, lebih paham akan arti suara mereka. Ya mudah-mudahan mereka berbondong-bondong ya ketika dapat undangan. Yang penting undangan itu hadir. Ada buat mereka. Itu saja kuncinya. Ada pemberitahuannya ya Bu Ada ya? pemberitahuan. Seperti itu. Jadi untuk partisipasi aktifnya mungkin mereka sudah mau ya Bu ya? Sudah. Insya Allah sudah. Untuk di tingkat Kota Binjai ya khususnya. Iya, khusus Kota ini ya? Binjai. Benar. Iya. Jadi kegiatan-kegiatan aktif Bu dari teman-teman di organisasi yang menaungi Bu di Kota Binjai untuk teman-teman disabilitas. Ibu kan mungkin sering berjumpa dengan ketua-ketua dari organisasi yang lain Bu. Yeah. Apakah ini kan sekarang sedang jeda nih, nggak ada tahapan untuk pemilihan atau pemilu nantinya. Jadi apakah ada kegiatan-kegiatan yang terus menyemangati untuk teman-teman disabilitas untuk aktif di kepemiluan? Ada. Sebagian. Seperti apa Bu, boleh nggak kami dikasih tahu cerita-ceritanya? Ya contohnya seperti kalau di arisan ya. Ya. Arisan tuh pergunakan suara kalian. Jangan hanya sebagai hasib ya. Ya, harus aktif gitu harus ya. Aktif. Jadilah pemilih yang aktif. Pemilih yang cerdas. Yang aktif. Jadi Ibu terus menyemangati itu ya dengan ketua-ketua yang lain ya Bu ya. Iya. Pengurus ya khususnya ya. Kita gebrak supaya apa? Supaya mereka lebih aktif lagi lah. Jangan kebanyakan tidur ya istilahnya ya. Jangan banyak tidur. Ayo, tapi memang saya approach dengan Gerkatin ya. Ketika anak-anak Gerkatin itu ya, tulip itu, ketika kita ajak itu mereka berbondong, mereka kan pakai bahasa mereka. Kita hubungi 100 orang. Oh, mereka kabari. Aktif ya? Aktif, mereka sangat aktif banget. Berarti masukan untuk organisasi yang lainnya ini. Iya. Luar biasa. Luar biasa. Iya. Kekompakan mereka tuh luar biasa. Untuk yang Gerkatin. Iya. Untuk yang lain-lainnya otomatis juga harus ya. Benar. Malah semakin semangat jadinya ya. Harus. Iya, benar. Karena kemarin yang saya lihat Gerkatin anggotanya masih banyak yang muda-muda juga ya. Wah, muda-muda. Iya. Rata-rata usia berapa ya Bu? Rata-rata usia 17 sampai 50 baru. 50 ya rata-rata ya. Yang pengurusnya Bu? Pengurusnya masih muda-muda banget tuh. Muda-muda banget. Iya. Jadi disitulah kita lihat tingkat keaktifan ya dari teman-teman Gerkatin ya. Karena pengalaman kami juga di penyelenggara kemarin ketika mengadakan sosialisasi, karena mereka juga sangat aktif, kita juga jadi ikut semangat gitu. Benar. Nah itu apalagi ketika pembukaan contohnya ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bagaimana mereka membuat itu dengan bahasa mereka, Bisindo ya Bu ya. Iya. Jadi kita melihat dengan penuh semangat gitu, dan itu menular ke teman-teman yang lain otomatis. Iya.
Ya, demikian teman pemilih, kita cerita-cerita mengenai teman-teman khususnya di yang aktif ya di kepemiluan. Jadi sebagai informasi mungkin untuk Gerkatin yang tadi kita sebut dengan teman tuli itu sangat perlu ditemani oleh seorang juru bicara JBI. Ya, untuk komunikasi kita jadi lebih sampai dua arah gitu. Oke, nanti kita lanjutkan lagi teman pemilih, kita bincang-bincangnya. Kita break dulu. Oke, teman pemilih, kita lanjutkan lagi bincang pemilu Bilu KPU Kota Binjai. Jadi Bu, ini kita mau sampaikan. Ibu tadi sudah aktif untuk mengajak di teman-teman disabilitas untuk terus aktif di pemilu. Benar. Jadi KPU sekarang terus secara berkelanjutan kita ada data pemilih berkelanjutan namanya. Jadi mungkin Ibu bisa sampaikan ke teman-teman disabilitas, nanti coba dicek apakah benar sudah terdaftar. Jadi Ibu cek di cekdptonline.kpu.go.id. Mungkin Ibu bisa sambil dicoba Bu. Cek DPT online. Nanti mungkin bisa Ibu kasih tahu ke teman-teman disabilitas untuk aktif mengecek dirinya pas sudah terdata atau belum. Jadi gitu ya teman pemilih, kita nanti bisa untuk terus tahu apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih, itu bisa teman-teman cek di Cek DPT Online. Dan Cek DPT Online ini juga sudah ramah disabilitas. Jadi ada fitur suara untuk bisa ditekan di situ untuk memudahkan teman-teman yang disabilitas untuk mengecek secara mandiri. Oke, jadi di cekdptonline.kpu.go.id, di situ nanti teman-teman bisa memasukkan nomor induk kependudukan untuk dicek apakah sudah terdaftar atau belum. Nanti kalau misalnya sudah, otomatis itu sudah terdata di pemilih berkelanjutan. Namun jika belum, itu bisa melapor ke KPU Kota Binjai atau KPU-KPU lain ya. Misalnya ada teman pemilih di luar Kota Binjai, itu bisa melaporkan langsung ke KPU untuk didata oleh kami di sini untuk dipastikan sudah terdaftar. Jadi mungkin Ibu bisa menyampaikan informasi tersebut ya Bu ya ke teman-teman. Bisa. Ya, terima kasih. Itu salah satunya. Terus bolehlah Bu, kami meminta masukan dari Ibu untuk KPU Kota Binjai. Bagaimana kira-kira agar kita bisa meningkatkan lagi partisipasi pemilih disabilitas untuk pemilu berikutnya. Walaupun kemarin sudah ya jelas Ibu lihat sudah ada peningkatan. Masukan-masukan lagi Bu buat kami biar semakin baik. Yang pertama itu setiap TPS wajib akses untuk disabilitas tempatnya. Di TPS-nya ya Bu ya. TPS. Terutama Bu, yang seperti apa tuh? Terutama untuk yang disabilitas tunadaksa. Yang seperti pakai kursi roda, pakai tongkat. Kalau licin kan mereka takut. Iya benar, gitu. benar. Takut terpleset. Harus akses tidak-tidaknya seperti itu. Iya. Rata mereka punya TPS. Oh, akses masuk ke TPS-nya aja berarti ya di awal Ibu akses. Iya baik. Lanjut Bu, apalagi Bu saran Ibu? Sarannya itu komunikasikan ke kelurahan. Contoh misal kelurahan Binjai Timur ya. Contoh ya. Iya contoh. Ada berapa disabilitas diarahkan dalam satu TPS supaya nggak ribet banget gitu. Ya memang ada lingkungan 1, 2, 3, tapi kan nggak apa-apa. Kelurahan itu mendata khusus mereka khusus gitu. Oh, jadi saran Ibu dikhususkan gitu ya. Baik, itu kita sampaikan, bisa kita dimasukkan ya Bu ya. Itu harapan dari Ibu. Iya, harapan saya. Iya. Terus untuk yang tunanetra itu kan mereka sekarang ini rata-rata sekolah. Mereka juga memakai tulisan braille kan, jadi saya rasa nggak perlu pendamping apa kan. Karena mereka sudah bisa sendiri, yaitu langsung aja mereka datang ke TPS. Sebelumnya dituntun ya dari rumah. Cuman ketika masuk di TPS tuh, biarkan dia sendiri mandiri dengan bahasa braille mereka kan, mereka tahu. Surat suara ya, surat suara yang ada braille tadi ya. Yang ada braille. Iya.
Jadi harapan Ibu petugas langsung sigap untuk melayani benar teman disabilitas Iya. sesuai kebutuhannya. Kalau Iya. yang tunanetra tadi Iya. langsung diarahkan dengan surat suaranya yang Iya. braille tadi ya. Terus ada lagi satu penekanan, boleh? Oh, gimana? Apa Bu? Setiap pemilih disabilitas Ya. itu tadi mereka itu harus sigap, jangan nunggu antrian. Oh, oke. Catatan ya. Catatan itu. Iya. Supaya mereka nggak jenuh. Baik. Mereka biar aktif. Biar aktif ya. Itu harapan. Iya. Harapan mereka diprioritas. Oke. Itu. Ada saran lagi Bu? Mungkin? Ada satu lagi. Oh, iya. Dari pihak klasifikasi tuli ya, Gerkatin. Iya, Gerkatin. Perlulah mereka ada juru bicara nanti di situ. Juru bicaranya Bu. Itu memang belum ada ya selama ini ya. Belum ada. Jadi saran Ibu seperti apa tuh? Maunya ada juru bicara di satu tempat ya otomatis ya, karena untuk menyediakan di beberapa tempat mungkin agak sulit ya. Di Binjai Utara itu terlalu banyak mereka. Oh, untuk di Binjai Utara. Utara. Baik Binjai Utara ya Bu ya. Ratusan. Tunarungu bicara itu. Baik. Itu sangat masukan yang sangat bagus tuh Bu. Iya. Jadi udah tahu ya di khususnya di sana ada ratusan. Kalau bisa ada alih bicara ya. Iya. Alih bicara. Seperti yang tadi TPS yang untuk tunadaksa tadi kan. Baik. Seperti itu. Wah, teman pemilih kita banyak dapat masukan ini. Mudah-mudahan ya Bu, harapan Ibu itu bisa juga diwujudkan. Amin. Oleh KPU Kota Binjai khususnya. Amin. Harus semangat. Jadi mudah-mudahan Ibu juga tetap aktif ya Bu, memberikan masukan kepada kami. Mungkin di kesempatan lain Bu bisa kita komunikasi di luar. Insya Allah bisa. Iya. Oke Bu, ini mungkin terakhir Ibu sekarang kegiatannya kan masih di organisasi. Iya benar. Ke depan mungkin Ibu ada kegiatan atau ada program yang besar mungkin Bu bisa diceritakan sama kami sedikit. Ada, saya kepengen buka pesantren khusus putri. Pesantren khusus putri. Iya. Khusus tahfiz Al-Qur'an. Masya Allah, mudah-mudahan bisa terwujud ya Bu. Amin. Itu tingkat apa Bu? Tingkat SD, SMP, SMA. SMA. Wah, kalau gitu juga nanti mungkin kalau misalnya benar-benar terwujud ya Bu ya, mudah-mudahan amin. Dan dipermudah. Kita juga berharap untuk teman-teman di pesantren itu juga mendapatkan informasi ini juga lebih banyak khususnya karena di situ otomatis untuk tingkat yang SMA ya rata-rata kan sudah berusia 17 tahun ya Bu ya, dan benar. itu bisa mendapatkan informasi lebih dari Ibu khususnya. Mungkin Ibu yang sudah aktif ya Bu ya dari dulu itu bisa menginformasikan ke teman-teman di organisasi lainnya. Insyaallah. Selama jeda sampai dengan pemilu di berikutnya. Amin. Insyaallah. Oke, teman pemilih, bincang-bincang kita sudah cukup panjang ini ya teman pemilih. Jadi mungkin closing statement dari Ibu, ada pesan-pesan untuk teman pemilih khususnya teman-teman disabilitas, silakan Bu. Untuk teman-teman disabilitas, saya berharap ayo kita tingkatkan kembali sebagai warga negara Indonesia, pergunakan hak pilih kita semuanya. Walaupun kita sebagai seorang disabilitas, kita punya hak di sini untuk memilih dan untuk dipilih. Ya. Seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu. Itu adalah semangat yang sangat-sangat perlu kita tularkan. Karena kita semua mempunyai akses yang sama, mempunyai hak yang sama ya Bu ya. Benar. Baik teman pemilih, sekian bincang-bincang kita di Bilu kali ini, bincang pemilu di kali ini. Untuk Ibu Sri, terima kasih banyak Ibu sudah berkenan hadir di sini di podcast kita yang mungkin baru di awal ya Bu ya. Ya teman pemilih, demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf untuk segala kekurangan. Kita ada ini Bu, ada slogan KPU melayani. Jadi seperti ini. Oke Bu ya, ke penutup ya Bu ya. Oke. KPU melayani.